kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua ya? Ya, udah pada makan kue? Kita santai aja ya Bapak Ibu. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi atau apa ya? Kalau di guru penggerak itu namanya berbagi praktik baik ya istilahnya berbagi praktik baik. Hanya saja ini yang dibahas adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin saya melakukan ditunjuk sebagai peserta pelatihan untuk coding dan kecerdasan artifisial selama 5 hari ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya nanti kurang pas atau saya kurang menguasai karena memang selama 5 hari itu kita kayak dikejar-kejar. Jadi saya harus menyelesaikan 5 modul yang di setiap modulnya itu ada tugas, ada presentasi, ada refleksi ya terakhir. Jadi memang di situ kita dituntut untuk menyelesaikan 5 modul gitu. Jadi mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang pas atau kurang tepat. Bapak Ibu, di sini saya mohon maaf ya, bukan berarti saya di sini menggurui Bapak Ibu semua, tapi di sini adalah kita belajar bersama Bapak Ibu ya, belajar bersama. Jadi saya juga kita sama-sama tumbuh. Kalau kata Bu Ami kemarin tuh PBB apa? BBM pola belajar bertumbuh gitu ya. PBB, nah itu ya kan, itu oleh-oleh dari PM gitu ya. Itu kan sangat slogan yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Jadi mohon kiranya nanti Bapak Ibu kita belajar bersama dengan senang hati lah. Ya, coba kita lihat kesemangatan Bapak Ibu dengan kita singing dulu bagaimana? Boleh. Iya boleh ya. Kita senang, kita ini dulu, kita refleksikan dulu dan kita hari ini bersenang-senang saja. Kalau mau belajar nanti, di sini kok udah berat gitu kan. Nah di sini kita hanya bersenang-senang saja. Nah ya silakan berdiri semua Bapak Ibu. Dimohon untuk berdiri. Ya, kalau saya tanya mau apa kita bersenang-senang ya, siap? Mau apa kita Bapak Ibu? Bersenang-senang. Yuk, mari kita bersenang-senang. Salonnya Pak. Salonnya deketin. Enggak, itu bluetoothnya belum. Bluetoothnya minta itu di situ udah. Ya, siap ya. Ini kayaknya ini juga dari Bukur ini. Siap. Statue. Boleh ke depan Bukur. Ayo, kita bersenang-senang aja hari ini.
statue-nya. Udah bergerak berarti udah ini ya, udah ada pemanasan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Halo. Berarti udah pemanasan ya Bapak Ibu ya. Sudah, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, karena ini kita kesepakatan aja ya, karena waktunya ini mepet. Ini masih ada sampai jam berapa dulu kita? Sampai jam 12. Ya. Sampai jam 12 ya. Ya, berarti 45 menit ya. 45 menit. Nanti kalau udah waktunya kita langsung ulang. Dan supaya kita pembelajarannya tertib dan bisa berjalan dengan baik, bagaimana kalau kita sepakat dulu deh Bapak Ibu. Kita setuju kesepakatan ini mengikuti kegiatan dengan seksama? Tidak. Sepakat ya, tidak menggunakan alat komunikasi dulu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, selama kegiatan disimpan dulu HP-nya. Kemudian Bapak Ibu diharapkan aktif untuk mengikuti, dan yang terakhir tentu saja kita akan happy-happy aja ya. Sepakat ya? Nah, sepakat kita nanti sampai jam 12, berarti 45 menit ya. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, tentang coding. Aduh maaf. Tentang coding ini memang ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya, ada dasar hukumnya, itu bisa dilihat di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 pasal 32A. Nanti bisa dicek ini untuk mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial itu diselenggarakan pada pendidikan dasar dan menengah mulai tahun ajaran 2025-2026. Dan jadi memang ini merupakan pelajaran baru untuk kita. Jadi seluruh Indonesia yang ditunjuk sebagai sekolah sasaran itu melaksanakan pembelajaran coding di sekolahnya. Jadi alhamdulillah kita memang ditunjuk, tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kita keterbatasan gurunya. Keterbatasan gurunya sehingga pembelajaran itu yang penting kita jalan dulu saja. Gitu kan kemarin. Yang penting kita jalan dulu saja walaupun itu belum sempurna. Dan itu juga kan kita tidak membutuhkan waktu lama ya untuk sempurna. Jadi mulai tertatih-tatih dulu, merayap dulu. Dan ini kemarin kita sudah berjalan kelas 6 dulu. Kemarin tuh kelas 6, kelas 5 belum kebagian jam kemarin karena kan sinyalnya juga tidak mendukung. Kemudian kita masih bingung kan bagaimana gitu kan untuk pembelajarannya gitu kan, mengatur waktunya yang jelas itu kurang pas gitu. Iya, kurang pas. Nanti bisa diatur lagi jadwalnya seperti apa. Untuk sementara yang coding ini hari Jumat ya Bu Pur ya. Hari Jumat untuk habis senam kelas 5 ya. Oh, minggu depan kelas 5 dulu, baru nanti terakhir kelas 6 ya. Nah, yang menjadi permasalahan kalau saya ngajar di coding, yang kelas saya nggak ada yang ngajar gitu, yang jadi permasalahan itu. Nah nanti gantian aja mungkin yang kondisiin kelas saya nanti Bu Dewi mungkin ya sama kelas Bu Pur gitu. Begitu juga dengan kelas 5. Mungkin kalau kita coding, yang guru kelas 5 bisa gantiin kita gitu. Sementara seperti itu aja ya Pak BI. Iya, soalnya kita kalau nggak dijalankan ini sayang gitu maksud saya. Karena kan kemarin juga membiayai saya udah besar. Biayanya dari pemerintah itu berapa kemarin tuh 3 jutaan lebih, 2.300.000 berapa gitu Bapak Ibu satu orang. Belum saya dikasih transportasinya, itu aja kemarin masih pakai uang kita dulu kemarin karena kan uangnya nggak ada. Terus bayar itu aja sama Bu Alia dulu ditalangin gitu. Jadi memang kalau misalnya tidak dilaksanakan kan sayang betul, nggak dimanfaatkan, nggak kita sharing dengan teman-teman, nggak kita terapkan dengan anak-anak gitu. Jadi kan pemerintah itu memberikan program memang harus jalan gitu. Kemarin kok sempat ya udah kalau nggak bisa ya udah nggak usah gitu coding. Tapi kok sayang betul gitu kan, kita udah dapat pelatihan, ditunjuk, dan itu pun nggak semua gitu loh, nggak semua itu pun. Jadi memang harus kita laksanakan dengan baik itu semampunya tentunya begitu ya Bapak Ibu. Jadi coding ini memang program pemerintah secara nasional. Nah,
Mungkin Bapak Ibu istilah coding atau KKA asing ya Bapak Ibu. Sama seperti saya ketika saya ditunjuk mengikuti pelatihan coding. Kata Bu Vina, Bu Nur berangkat ya, apa ini coding itu apa, KKA itu apa, kan nggak paham gitu kan. Saya juga bertanya-tanya apa itu coding, apa itu KKA. Nah di sini KKA, kita bilangnya di sini istilahnya KKA Bapak Ibu. Kalau selama ini kita bilangnya AI kan. Nah AI itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu KKA. Jadi KKA itu coding dan kecerdasan artifisial gitu ya. Ini bahasa Indonesia yang baku. Itu kemarin menurut tutornya ya kita pakai bahasa ini, jangan pakai bahasa AI gitu. Nah, apa sih sebenarnya coding dan kecerdasan artifisial itu? Jadi coding itu merupakan proses mengkonversi ide Bapak Ibu. Ide, keinginan atau solusi untuk menjadi instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh sebuah komputer. Ya tentu saja dengan perintah-perintah kita. Ya sebenarnya yang kita pahami, oh kita misalnya ChatGPT. Ya kan selama ini mungkin Bapak Ibu apa sih yang termasuk AI itu kan belum paham ya. Saya juga belum paham waktu itu. Ternyata selama ini kita tuh sebenarnya sudah menggunakan AI Bapak Ibu. Yang kita di Meta AI kan kita sering menggunakan kan, yang ada di WhatsApp. Nah Meta AI, terus ChatGPT, terus kita Gemini kan, terus Canva itu pun termasuk AI Bapak Ibu. Kan selama ini kita apa sih gitu kan, termasuk AI ternyata. Kemudian ini juga apa, Google Assistant, Google Map. Nah itu AI juga Bapak Ibu ternyata. Nah kemudian ada juga yang termasuk AI itu yang selama ini saya nggak tahu, ternyata yang KBBI ya, Bu Yun ada KBBI kan? Nah Kamus Besar Bahasa Indonesia, terus Google Translate. Nah itu selama ini ternyata berkeliaran di sekitar kita, ya ternyata itu merupakan AI. Jadi memang kita kadang-kadang tergantungan ya, kan misalnya cari ini cari itu. Ternyata sebenarnya dia itu tidak pintar Bapak Ibu. Nanti pertemuan kedua nanti kita ajar kenapa AI itu bisa pintar. Bisa yang kita tanya, bisa dia jawab. Kenapa sih yang kita tanya ini langsung jawab. Nanti ada di pertemuan kedua Bapak ini. Nanti habis PM nanti ada lagi kan coding. Nanti kita bersama-sama belajar itu nanti. Nah, untuk saat ini kita hanya belajar mengenal saja Bapak Ibu. Mengenal AI, terus kenapa kok AI itu harus dilaksanakan di sekolahan gitu, diberlakukan. Nah kemudian untuk kecerdasan artifisial ini maksudnya itu, ini saya ngambil dari satu aja ya, namanya Russell dan Norvig, itu 2010 ya, mendefinisikan KA ini sebagai studi tentang agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Jadi agen tersebut dapat melakukan proses berpikir seperti manusia Bapak Ibu, seperti manusia. Kemudian bertindak seperti manusia juga dan berpikir secara rasional. Bahkan kita kalau misalnya coba buatkan saya RPP kelas 2 materi ini kan langsung seret gitu kan. Nah kan seperti manusia kan, mereka bisa berpikirnya. Nah itulah dia kecerdasan artifisial. Kok bisa mereka bisa kok dia itu bisa kayak gitu? Nah itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperintahkan ternyata Bapak Ibu, yang diperintahkan kepada AI itu. Nah mereka pelajari data-data tersebut sehingga kalau ada yang memerintahkan seperti itu mereka langsung tampilkan gitu. Yaitu sebenarnya dari pengalaman Bapak Ibu, pengalaman yang kita perintahkan kepada dia simpan di memorinya, maka menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Itu sebenarnya. Pinter dia, Bu. Pintar. Nah, Bapak Ibu perlu tahu kenapa sih, mengapa coding dan AI ini di sekolah dasar diadakan ya. Pertama, itu kebutuhan sumber daya manusia yang unggul di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Nah, maksudnya di sini kita mengajarkan anak-anak itu mulai dari dasar loh, karena perkembangan yang akan datang itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, anak-anak itu bakal nanti ketinggalan, begitu Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, coding dan AI ini merupakan bukan tren
ya Bapak Ibu, bukan tren, tapi merupakan fondasi masa depan. Jadi kita mempersiapkan dari sekarang sebagai dasar-dasarnya. Tentu saja kalau di sekolah dasar itu ditentukan mata pelajarannya hanya sederhana saja, hanya sederhana, mengenal gitu kan, logika-logika sederhana gitu, enggak yang susah suruh buat ini buat itu, enggak. Jadi dasar saja gitu. Nah kemudian juga didukung undang-undang. Ini ada undang-undangnya, jadi nggak sembarangan pemerintah itu menerapkan coding itu harus ada gitu di sekolahan. Nah ini ada undang-undangnya Bapak Ibu ya, dari pemerintah. Bahkan kemarin menurut cerita ini pendamping saya, bukan pendamping apa sih ini, fasilitator. Nah mereka itu waktu tahun 1919-an lah gitu ya kan, ke luar negeri. Mereka di luar negeri itu sudah menerapkan ini Bapak Ibu. Nah kita baru sekarang. Nah artinya Indonesia kan sangat terbelakang gitu. Maksudnya tuh ketinggalan bener gitu loh. Makanya pemerintah mengadakan pembelajaran di sekolah gitu. Nah kemudian pembelajaran KA ini merupakan literasi digital Bapak Ibu dan inovasi sosial. Tentu saja literasi digital ini sangat banyak yang ada di sekitar kita ya. Mengapa AI dan coding di sekolah perlu diadakan. Nah kemudian apa sih visi dan tujuan mata pelajaran coding dan AI ini? Nah tujuan AI atau coding di kurikulum itu menumbuhkan berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Nah anak-anak ini sebenarnya didukung sama kita untuk menumbuhkan berpikir seperti komputer gitu berpikirnya Bapak Ibu, komputasional. Dan bagaimana mereka bisa memecahkan masalah. Tentu saja bukan masalah yang ini dalam kehidupan sehari-harinya di sini maksudnya. Nah kemudian membentuk warga digital yang etis dan produktif, kemudian mendorong pengelolaan data dan pembuatan solusi berbasis teknologi, dan yang keempat mendukung profil pelajar Pancasila. Ini berkaitan dengan ini ya, apa? Kalau sekarang itu profil 8 dimensi lulusan ya. Kalau di sini ini masih ada modulnya seperti ini. Berarti nanti kita update lagi, ada di PM ya kemarin pelatihannya 8 dimensi kelulusan ya. Apa aja itu Bu? Ada beriman, mandiri, gotong royong sama ya? Sama ya? Oh gotong royong nggak ada. Oh ya berarti ada tambahan ya. Kalau kemarin kan hanya 5 apa berapa ya? 6 ya. Nah, sekarang 8 tambah komunikasi, kesehatan itu. Kalau dulu kan nggak ada. Iya baik. Nah ini tidak lepas dari profil lulusan tadi ya Bapak Ibu. Jadi kaitannya ada gitu. Nah kemudian cakupan dan karakteristik Bapak Ibu ini adalah tentu saja anak-anak digiring ya berpikir komputasional tadi, berpikir bagaimana sih logika-logika yang harus mereka kerjakan gitu, tapi ya sangat sederhana gitu kan untuk anak SD gitu. Itu pun kita kalau misalnya IT-nya tidak tersedia itu bisa menggunakan yang unplug namanya. Unplug itu jadi manual seperti ini Bapak Ibu. Nah manual seperti ini. Nah ini termasuk coding yang sederhana gitu kan. Kadang yang coding sederhana aja saya belum bisa memecahkan masalah susah. Ini diambil yang gampang-gampang aja dulu ya, sambil saya belajar gitu. Karena ininya udah nggak muat. Aduh, ini gimana sih? Nantilah paling teman-teman paling dibantulah nanti ya, gimana caranya menyelesaikannya. Kemudian cakupannya tentu saja ada literasi digital, etika. Nah ini yang tak kalah penting Bapak Ibu, etika cara menggunakan AI ini, KA ini. Kadang kan anak-anak ya tahu sendiri Bapak Ibu sekarang perkembangan zaman teknologi semakin berkembang, semakin bagus, kejahatan di mana-mana. Nah itu tugas kita adalah membentengi dari sekarang bagaimana supaya anak-anak itu dia memiliki etika. Bagaimana sih kita cara misalnya jangan jauh-jauh lah cara ngechat guru gimana, kan ada Bu besok masuk apa tanpa assalamualaikum, tanpa selamat pagi gitu kan. Mungkin Bapak Ibu juga merasa kadang ping gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah itu kan perlu diajarkan
Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Besok tuh kita pramuka ya. Nah kan enak gitu kan didengarnya, dan juga ada etikanya gitu. Nggak langsung tiba-tiba ping, besok pakai pramuka ya Bu. Nah itu tugas kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak kita itu supaya punya etika. Jangan jauh-jauh yang harus gini mana, enggak. Yang sederhana aja yang sehari-hari kita lakukan gitu. Nah itu sebenarnya dititik beratkan di situ Bapak Ibu. Bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara kita beretika ketika kita nelpon atau ketika kita bertanya pada seseorang gitu. Itu perlu diajarkan juga Bapak Ibu. Dan jangan lupa di kelas jangan sampai kita meluputkan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita materi aja yang dikejar-kejar tapi etikanya tidak diselipkan. Nah, mohon kerjasamanya dan bareng-bareng saya juga gitu kan, mengingatkan saya sendiri juga untuk seperti itu ke anak-anak. Nah ini ada pemrograman Bapak Ibu. Kemarin saya juga sudah belajar program sedikit tapi udah pusing. suruh buat kemarin itu animasi. Nah itu animasi kan ada perintah-perintahnya Bapak Ibu. Ada mulai go, ada mulai repeat. Repeat itu ada pengulangan, gitu-gitu Bapak Ibu. Programnya itu yang sederhana aja saya pusing. Apalagi ya yang jauh-jauh ya. Jadi walaupun seperti itu ya kita ini aja lah, jalan aja yang bisa kita lakukan gitu kan. Yang penting anak-anak itu paham. Saya yakin kok anak-anak itu lebih bisa dari kita. Kemarin contoh soalnya ya Bu Pur ya, saya tunjukin ini. Udah bisa Bu, udah pernah belum main ini? Udah Bu, lah semangat anak-anak Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau udah masuk materi-materi game itu yang menggunakan logika Bapak Ibu. Pasti anak-anak suka. Kemarin aja saya lihat udah antusias gitu mereka ngikutinnya. Nah itu tadi etika sebagai dasar, yaitu tadi ya nggak kalah pentingnya bagaimana kita beretika walaupun kita menggunakan AI, menggunakan media pembelajaran yang sebagus mungkin, tapi kalau tidak diselipkan dengan etika itu kurang bagus, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini contoh pembelajarannya Bapak Ibu. Nah kita itu sebagai agen, guru itu kita sebagai agen perubahan transformasi digital pendidikan. Agen itu apa ya? Agen itu pembawa ya, pembawa perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita itu menjadi seorang guru yang bisa ditiru, dicontoh, tapi tentu saja kita memiliki karakter yang baik gitu. Kalau contohnya atau gurunya kurang baik ya tentu saja murid juga contohnya tidak baik. Makanya dalam hal ini adalah memang kita ini pembelajarannya coding KKA tapi tidak luput dari karakter Bapak Ibu. Di situ lebih ditekankan kemarin dalam pelatihan itu. Ya, jadi kita sebagai agen perubahan tentu saja bukan agen hal-hal yang buruk atau yang negatif. Tunjukkanlah kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bertutur kata, tindakan kita, begitu kan, mencerminkan, ya tentu saja mencerminkan seorang guru lah, Bapak Ibu udah tahu kan, mencerminkan seorang guru harus bagaimana gitu, ya. Dan mungkin yang lebih tahu yang kemarin kuliahnya di memang guru gitu kan. Kalau saya hanya UT, ya itu juga sedikit-sedikit ilmunya, tapi walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya sedikit demi sedikit, nanti akan menjadi bukit gitu kan, istilahnya begitu gitu. Dan saya juga di sini masih berproses. Tentu saja mari kita bersama-sama menjadi pendidik yang punya perubahan misi ke depan. Mau dijadikan apa sih anak-anak kita itu? Kalau kita sendiri nggak semangat, kita sendiri nggak punya misi ke depan, anak-anak kita mau dijadikan apa? Saya kira ya hasilnya juga nihil gitu kan. Nah kemudian Bapak Ibu, mapel ini adalah mendorong supaya anak-anak memiliki HOTS. HOTS tahu kan Bapak Ibu? Pasti udah tahu ya, kemarin udah dibahas sama Pak siapa kemarin itu? Pak Gatot ya. HOTS. Jadi gimana Bu Yun? Masalah yang panas. Ya udah kasih es aja. Ya, jadi kalau
ya Bapak Ibu, untuk contoh pembelajarannya itu anak-anak didorong untuk memiliki pemahaman yang kritis lah di sini tuh. High order thinking skill ya. Jadi bagaimana caranya kita menggiring supaya anak-anak itu berpikirnya lebih ke arah dia itu memang kemampuannya itu kita gali gitu loh, maksudnya itu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih gitu kan. Kadang kan Bu, saya itu sebenarnya nggak ada sepatu loh gitu kan. Oh ya, emang sepatu kamu ada berapa? Ada 2. Nah kenapa nggak dipakai 1? Oh iya ya Bu, saya kan ada 1. Nah kan hal-hal seperti itu loh. Itu kan ada anak-anak nggak terpikir loh. Kamu emang punya sepatu berapa? Punya 2 Bu. Loh kenapa nggak pakai yang itu aja? Masih Bu, masih bagus. Nah yang sederhana aja. Nah itu kan artinya berpikir loh. Berpikir tentu saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau kita membuat soal gitu kan, kemarin sama Pak Gatot juga diarahkan untuk membuat soal yang sekiranya itu kan ada pemikirannya untuk hot ke arah ke situ, high order thinking skill. Bisa dengan menggunakan soal cerita atau apalah gitu ya, kalau matematika gitu kan kemarin. Nah ini TPACK, mungkin Bu Ami atau ini udah tahu TPACK, TIPEK. Nah itu ini menggunakan pembelajaran menggunakan teknologi Bapak Ibu. Jadi pembelajaran menggunakan teknologi. Di PM juga ada mungkin ya. Ini kan menggunakan TPACK gitu kan, teknologi. Jadi pembelajaran seperti ini, kita menggunakan laptop gitu kan, menggunakan kalau presentasi menggunakan PowerPoint gitu atau menggunakan Canva gitu kan. Itu kita pembelajarannya menggunakan teknologi gitu. Salon juga itu termasuk teknologi gitu kan. Nah kemudian deep learning, ya ini deep learning yang lebih paham mungkin yang PM ya. Jadi kemarin deep learning itu bukan kurikulum tapi adalah pendekatan ya. Ini kemarin sempat disinggung juga waktu di KKA. Jadi pendekatan, selama ini kan kok ganti lagi sih kurikulum, kok jadi deep learning? Ternyata tidak, ternyata bukan ganti kurikulum tapi hanya pendekatannya saja. Nah nanti PR-nya dari PM aja lah untuk yang deep learning. Nah Bapak Ibu, diharapkan ini nanti peserta didik mampu mencipta, bukan sekedar memakai Bapak Ibu. Nanti diharapkan bisa membuat apa yang sederhana gitu kalau SD, membuat animasi sederhana gitu kan. Tapi ya tentu saja gurunya juga harus mumpuni di sini. Jadi paling dasar-dasar aja nanti diterapkan. Bahkan untuk selanjutnya mungkin siswa lebih pintar dari kita, saya yakin itu. Orang game-game aja udah pernah kok Bu game ini, pintar nama pasti. Jadi saya ada bahan lah nanti anak-anak sebagai objek dan sekaligus sebagai tutor saya gitu nantinya gitu. Nah, ini kemudian diharapkan nanti anak-anak itu di masa depan siap bersaing Bapak Ibu. Siap bersaing, berkontribusi secara global. Nah, kan di masa depannya kita persiapkan dari sekarang, itu yang diharapkan gitu ya. Kemudian pendidikan digital, inklusif, adil dan apa ini? Oh nggak kelihatan. Kelihatan entah dan apa itu nanti kelihatan. Memanusiakan manusia. Oh, dan memanusiakan manusia. Saya aja buat terlalu besar berarti fontnya, pasti lihatin terlalu besar. Memanusiakan manusia tentu saja Bapak Ibu. Dan yang tak kalah penting, walaupun dia murid, walaupun dia siapa, kita tetap memanusiakan mereka, kita tetap menghargai mereka, kita tetap buat apresiasi untuk mereka. Ada kemajuan pembelajaran, misalnya nggak bisa baca nih, tiba-tiba dia berapa hari atau seminggu udah bisa baca, hebat, jempol hebat nah itu sebuah apresiasi Bapak Ibu, pasti dia itu suka. Coba kalau kita sendiri aja lah, kita ngalamin sendiri, kita misalnya buat sesuatu terus kata siapa lah, entah teman atau apa atau suami lah ya gitu, enak loh ininya apa tuh masakannya, kan kita jadi semangat tuh ya, jadi semangat lagi nih ininya gitu kan. Nah sama juga dengan siswa kita, nah jadi memanusiakan manusia ya, jangan sampai ini kita tadi kata Pak Slamet, jangan sampai membuat anak
itu down gitu kan. Nah, tapi ya itu kadang kalau kita udah nggak ini gitu kan gitu. Nah, tapi ya memang di situ kita harus bisa melawan rasa itu walaupun sedikit demi sedikit, walaupun kita kadang masih emosi, ya Allah, saya langsung kayak gini kemana? Astagfirullahaladzim gitu kan. Ya marilah kita sama-sama lah ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini saya minta Bapak Ibu berkelompok dengan satu levelnya, satu rombelnya. Ada sedikit contoh coding. Ini kemarin kita laksanakan di kelas 5, kelas 6. Ya, ini sederhana. Saya mau Bapak Ibu nanti presentasikan ke depan, ya, tiap kelompok ke depan. Ini ada waktu 25 menit Bapak Ibu. Ini saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, 5 menit ya, nanti ke depan. Boleh kelas, yuk, boleh kelas 1 dulu, 2, 3. Sopo itu kelas papat ya sopo? Jadi kelas papat itu sopo? Emi, Elvi. Oh ya, Bapak Ibu, ini ada nomor 9, itu diganti nomor 8 saja ya. Silakan Bapak Ibu, itu ada kode warna. Kemudian Bapak Ibu, tugasnya, halo. Sebagai tepuk diam dulu deh. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. 1, 2, 3, 4, diam. Ya. Bapak Ibu, silakan, ini ada kata sandi ya, silakan periksa kata sandinya berapa, kemudian sesuaikan dengan warna ya, kodekan kata sandi di dalam lingkaran dengan garis, jangan sampai terputus, jangan sampai terputus. Ya, saya kasih waktu 5 menit, 3 menit lah. Kelamaan nanti kalau ini. Silakan, ada kata sandinya. Terus yang nomor ini ada 1, 3, 5, 7, 9, 2. 9-nya diganti angka 8, Bapak Ibu. Lanjut. Kata sandinya 3, 8, 6, 4, 8, 1. 9 diganti 8 ya Bapak Ibu. 9 diganti 8. Ya.
Maaf Ibu, rombongan mana ini Bu? Bu, rombongan mana Bu? Bu, rombongan mana ini Bu? Belum. Sudah habis waktunya Bapak Ibu, habis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Habis. Selesai kumpul. Ayo habis waktunya, kumpul. Ya, siapa yang mau presentasi pertama? Nah itu presentasinya gimana? Yang mau dipresentasi gimana tuh Bu? Garisnya begini. Saya mewakili kesambilnya. 2, 5, 1, 8, 3. Silakan dibuat. Seleksi merah. Tarik garis ke Kenapa salah ya? Ya, siapa dulu yang mau aja presentasi? yang garis susah dia mau pakai begaris salah pola Suruh joget ya, siapa ini? Bapak Ibu sebentar ya. Nanti sebelum presentasi, Bapak Ibu buat yel-yel sedikit aja, ya. Buat yel-yel sedikit aja. Misalnya mapel apa yel-yelnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kan guru kelas 1 tuh, apa kelas 1 yes, apalah terserah, ya. Boleh, ayo saya kasih. Ini kan pramuka tuh. Tadi katanya harus gercep kan. Coba saya kasih waktu 5 menit deh. 5 menit untuk buat yel-yel masing-masing kelas. Yel-yel masing kelas. Nanti akan tampil ke depan ya. Ayo. Siap. Siap. Buat yel-yel sedikit aja ya. Gak harus banyak yel-yelnya.
Mi, ini kayak mau bau ya malah ngumpet tuh. Orang mangan lho, lawane wong tuwek ora iso mangan. Ayo, seru-seruan aja. Ayo siap ya. Ayo. Ayo, siap. Ayo, go. Aduh, word-wordnya nggak tampil. Ayo siapkan yel ya. Boleh nyontek nggak boleh? Ini bebas aja. Bebas aja mau nyontek boleh, mau apa boleh. Nah. Udah ya? Soalnya 10 menit lagi nih. Ayo. Saya sebenarnya mau pakai word tapi sinyalnya nggak mendukung. Udah nggak apa-apa ya, ke depan. Siapa yang siap? Yang siap ya? Yang siap sebelum itu. Go. Tolong dokumentasi dong. Siapa kelas 1 dulu apa kelas itu dulu? Mapel dulu ya udah, Mapel paling semangat ini kayaknya. Ayo boleh nih Mapel, yuk. Siapa kita? Guru Mapel. Mapel hebat. Mapel Ayo. Mapel hebat. Mapel oke. Mapel yaun. Dari mana kita? Guru kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok guru Mapel akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menarik garis. Nah, di sini kita semua diajarkan tentang kekompakan, diajarkan tentang konsentrasi, dan diajarkan bagaimana untuk fokus. Nah, di sini kita menarik garis sesuai dengan arahan. Contohnya di sini angka 1 ungu, angka 2 merah, angka 3 hijau, angka 4 biru, 5 orange, 6 pink, dan nomor 7 itu biru muda, 8 abu-abu. Nah, di sini sesuai dengan arahannya tadi tidak boleh terputus. Jadi untuk menarik garis dari titik pusatnya yang kata sandi 25183, jadinya dari warna oranye menuju warna oranye muda, kemudian menuju warna ungu, dilanjutkan ke warna abu-abu, kemudian warna pink, dan berakhir di warna hijau, yaitu berhenti di angka 3. Begitu juga dengan selanjutnya untuk meningkat lagi. Terima kasih telah persembahan dari Guru Mapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Guru Mapel. Kamu siapa kita guru? Ya, terima kasih kepada Guru Mapel. Terima kasih yang sangat luar biasa. Kasih tepuk hebat Bapak Ibu ke Guru Mapel. Kasih cepat. 2 jempol untuk Mapel. Hebat. Ya, lanjut. Sekarang yang kelompok siapa yang mau ini? Kelas 1. Ayo yang ini ya. Ayo silakan tunjukkan pesonamu. Ya terserah ibu jawabnya. Kalau saya Ya terserah ibu jawab. Yel-yelnya dulu, yel-yelnya. Benar sana. Iya, saya yang ngomong. Oh ya, Iya, ya wes terus. Siapa titik lagi? yuk. Silakan. Sama titik. Langsung aja ya Bapak Ibu ya. Siapa titik?
Siapa kita? 1A, 1B, 1C, Isme. Kurang goyang. Tapi orangnya goyang. Yang nomor 2 ya. Ya seperti ini ya. Panas juga ya. Nomor 2. Baik Bapak Ibu, di sini kami kelompok 1 ya, terutama ya kelas 1A, B, dan C akan mempresentasikan tugas yang dibagikan tadi ya. Ini kita kerja kelompok ya Bapak Ibu. Ya sih. Kode tadi sudah diterangkan oleh Ibu dari perwakilan guru mapel. Untuk warna-warnanya sudah tahu semua ya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Untuk nomor 1 itu warna ungu, nomor 2 warna merah, nomor 3 warna lemon atau hijau, nomor 4 warna biru, nomor 5 warna orange, nomor 6 warna pink, nomor 7 warna toska, nomor 8 abu-abu. Kelompok 1 kita mendapat tugas yang nomor 3. Ya, kata sandinya apa? Kata sandinya 418257. Dimulai dari 4 berarti warna biru, dilanjutkan ke angka 1 warna ungu, lanjut lagi ke angka 8 warna abu-abu, lanjut ke angka 2 warna merah, dilanjut lagi angka 5 warna orange, dan terakhir di nomor 7 warna toska. Iya. Terima kasih. Siapa kita? Kelas 1A. Terima kasih penampilan yang luar biasa dari kelompok kelas 1. Ya, kita kasih tepuk hebat deh untuk kelas 1. Kita kasih tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Boleh jempol untuk kelas 1. Hebat. Ya, mari kita lanjutkan. Siapa lagi? Kelas 2. Ayo, mana peserta kelas 2? Kasih tepuk tangan deh. Peserta kelas 2. Ayo. Biar musulan. Yang di rumahnya jadi ketua. Di rumahnya jadi ketua. Angga yang ketua. Jabatnya beda jadi normal. Oh iya. Kan beda-beda. Siap ya, ya? Siapa kita? Kelas 2 apa? A, B, C. A. 1, 2, 3, 4. 1, 1. Maaf pramuka. 2, 2. Guruku siaga. 3,
Cepet-cepet yang ada kamera loh. Kode yang pertama ialah 4, nomor 4, 1, biru, 8, 2, 5, dan 7. Di sini warna 4-nya yaitu warna biru, ke warna 1 yaitu warna ungu, lalu ke warna 8 yaitu warna abu-abu, lanjut ke 2 warna oranye, dan selanjutnya warna merah yaitu nomor 2. Iya. Lanjut ke nomor 5 yaitu oranye dan 7 yaitu warna biru. Terima kasih. Ya, terima kasih presentasi yang luar biasa dari kelas 2. Ya, ayo coba kita tepung kompak dulu deh, kayaknya udah tambah seru ini ya. Ayo, biar Oh iya ya, mau ganti tadinya. Oh ya udah, ini lebih seru lagi sebenarnya, tapi karena kita tepung jempol ya udah tepung jempol ya. Tepung jempol untuk kelas 2. 2 jempol. Untuk kelas 2. Hebat-hebat. Penampilan yang sangat luar biasa dari kelas 2. Ya. Sekarang kelas 3. Ya, cepet ya. Kelas 3. Habis ini kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kelas 5. Loh kok Nopi ikut lagi? Belum puas ya ini area-area. Dingin nggak kamu tadi? Mulai. Siapa kita? Guru kelas 3. Guru kelas 3. Hebat, semangat, asik. Siapa kita semua nih maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini guru kelas 3 yang asyik akan mempresentasikan jawaban nomor 3. 4. Oh ya, nomor 4. Di sini kata sandinya yaitu nomor 1 diwakili oleh warna ungu, nomor 3 warna hijau, nomor 5 warna oranye, nomor 7 warna toska, nomor 9 yang digantikan dengan nomor 8 yaitu abu-abu, dan nomor 2 warna apa ini, bata? Oh merah. Jadi kalau misalnya ditarik garis dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 2 atau ungu, hijau, orange, toska, ungu, abu-abu, dan merah menjadi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kelas 3 hebat, semangat, asik. Keren. Guru kelas 3 asik. Jempol. Ya, kasih tepuk jempol untuk guru kelas 3. 2 jempol Untuk kelas 3. hebat. Luar biasa. Lanjut ke kelas 4. Ada Mas Rahmat, Bu Emi, dan Kak Sumar. Ayo Pak, lanjut Kak. Yuk lanjut. Yuk tunjukkan pesona kelas 4. Siapa kita? Wali kelas 4. Ulangi lagi. Siapa kita? Wali kelas 4. Ya, ini apa yel-yel dari kami. Kelas 4. Kelas 4.
Ya, ini satu frekuensi jadi asik lah. Ya. Yuk, ulangi lagi ya. Ayo, ulangi. Mau ngetit takut dia. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Titi Tweet Joy. Presentasinya karena saya buta warna biar Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4, dari kelas 4 ya, saya mewakili. Mungkin di sini game ini luar biasa bagi kami. Kalau untuk menerangkan apa hasil kami itu mungkin rata-rata benar semua ya, Bapak Ibu. Tapi mungkin di sini kami kelas 4, saya akan memberikan refleksi saja. Tidak perlu menarik garis karena saya yakin semuanya pasti bisa. Tapi refleksi kami ini di usia udah uzur. Yang pertama, Pak Slamet dengan kendala tidak membawa kacamata. Yang kedua, Pak Super sudah usia hampir pensiun. Sementara saya pribadi punya kelemahan minusnya 1,7. Jangan salah Pak Bu, kami benar semua. Walaupun kami agak tertipu. Karena di sini ada warna-warna, yaitu tadi yang seperti dijelaskan Pak Slamet, refleksi kami agak-agak buta warna sedikit. Saya warna itu agak-agak melotot gitu, melihatnya itu warna apa saja nih. Contohnya warna nomor 2 dengan nomor 5. Nah di sini hampir salah karena mirip warnanya Bu, Pak. Ya, refleksi kami. Jadi di sini kelihatannya gamenya mudah, tetapi ketika kita punya masalah dan kekurangan akan timbul kesusahan. Tapi jangan salah, apapun bentuknya, ketika ada masalah kami ini tim. Saya yang bersalah tadi, saya yang bersalah, narik garisnya agak melenceng sedikit ya Pak. Alhamdulillah diingatkan oleh Pak Slamet. Itulah gunanya kita. Jadi kata-kata hari ini saling mengikatkan antara tim. Sebuah kelemahan bukan menjadi garis mundur kita, tetapi jadi bagian kita. Siapa kita Pak? Siapa kita? Wali kelas 4. Kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saking semangatnya Titi Tweet Jos. Seketemunya Bu. Ketemunya tapi sangat luar biasa, refleksi yang sangat luar biasa dari kelas 4 bahwa tim adalah tidak lepas dari tim. Kita bekerja adalah tidak lepas dari tim. Maka kita bersama-sama kolaborasi satu sama lain, saling mendukung, saling memenuhi target yang akan kita capai. Ya, oke. Tepuk hebat untuk kelas 4. 2 jempol untuk kelas 4. Hebat. Ya. Luar biasa. Ya, tidak kelas 5 dan 6. Aduh, udah lewat 10 menit ya. Kelas 5. Udah lewat 10 menit loh, ini udah melanggar perjanjian loh. Benar ya, udah kesepakatan tadi jam 12. Hah? Yang satu enggak apa-apa. Bu, penutup KPI, Bu. Oh iya, KPI katanya. Ayo bareng ukur. Kelas 5. Kelas 5. Udah kayak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kelas 5, kelas 6 jadi 1, udah nggak apa-apa. Terakhir. Bu, kan jam 12. Kalau nunggu mereka ini mah jam 1 saya tunggu Bu. Ayo, luar biasa. Honor kelas 6. Ayo, Bu. Bu, itu kan oke. Kelompoknya gendut, nanti bukan titik. Saya jadi ada sama kelas 4
Kayak latihan itu. paling keren. Ya, Bubur. Satu, dua, Ayo. Satu, dua, tiga. Kelas 6 memang paling oke, yes. Kelas 6 memang paling the best. Kelas 6 hebat, kelas 6 strong. Akulah kelas 6 paling keren. Ayo lanjut. serak gue Ton. Presentasi. Ya, kami mewakili kelas 5 dan 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang terakhir, dengan kata sandi nomor 378146. Nomor 3 diwakili dengan warna hijau. Dari warna hijau ditarik ke warna apa ini ya? Belum tahu warna Biru. juga. Terus kemudian ditarik ke angka 8 abu-abu. Setelah itu dari abu-abu ditarik ke angka ungu, ke warna ungu. Kemudian dari ungu ditarik ke warna biru tua. Setelah itu baru ditarik ke warna pink. Mungkin itu saja presentasi kelas 6 dan 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Itu presentasi dari kelas 6. Kita kasih tepuk hebat untuk kelas 5 dan 6. 2 jempol untuk kelas 5 dan kelas 6. Bapak Ibu, mari kita tepuk the best deh kalau begitu. Udah tahu kan tepuk the best? Tahu. Coba tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Ya, tepuk tangan semua. Ya, luar biasa presentasi dari guru-guru SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Ternyata kreatif buat yel-yelnya. Walaupun saya ngasih cuma 2 menit, tapi menyajikan yang luar biasa. Keren. Nah, itulah Bapak Ibu pentingnya kita kerjasama. Jadi sesuatu yang sulit, kita dengan bekerja sama bisa menghasilkan goal yang terbaik. Ya, gitu ya. Kata-kata hari ini kita semua. Baik, karena waktunya sudah melampaui batas, kita perjanjian tadi jam 12. Mohon maaf karena kegiatannya ini tadi disuruh lanjut kata Bu Emi sampai jam berapapun di siap nunggu. Tapi karena waktu ya Bapak Ibu, dan kita sudah melewati jam batas pasal 12 kata Pak Slamet ya. Dan baik Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan ya dari kegiatan kita bahwa itu untuk coding dan KA bukan sekedar pelajaran, tapi investasi masa depan. Kemudian yang kedua, pembelajaran KKA membentuk generasi kreatif, kritis, etis, dan adaptif. Kemudian yang ketiga, integrasi teknologi dalam pendidikan sama juga dengan pendekatan yang sekarang disebut dengan deep learning ya, bukan menuju profil pelajar Pancasila lagi, tapi 8. Nah, itu ada 8 lulusan ya. Kemudian yang terakhir dan tak kalah penting adalah guru menjadi pilar utama dalam membimbing dan menyalurkan potensi anak melalui KKA. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mau 1 orang atau 2 orang refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu merasa apa? Senang, bahagia, atau abu-abu, atau merasa apa dengan kegiatan ini? Ya, terus kemudian apa yang mau didapat hari ini? Boleh. Yang keren. Di sini aja ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini yang saya dapat, yang pertama, memanusiakan manusia.